Ada yang bertanya dengan saya, Ustazah, apa sih Rebo Wekasan itu? Apakah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Rebo Wekasan itu? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang saya cintai karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rebo Wekasan ini, sebelum saya menjelaskan tentang Rebo Wekasan ini adalah kita mengkaji dulu mengenai Sofar, bulan Sofar, di mana bulan Sofar ini awal pada zaman jahiliyah itu ya disebutkan dengan kalimat bulan sial, ya, di mana pada zaman jahiliyah orang Arab tuh kalau pas bulan Sofar dia itu meninggalkan rumah tuh kosong, ya, bahkan banyak orang yang sakit di bulan Sofar, jadi mengakibatkan pada saat itu orang beranggapan bahwasanya bulan Sofar itu memang benar-benar sial, tidak mau menikah pada bulan Sofar, padahal Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan sampai-sampai Nabi Muhammad itu menikah di bulan Sofar, ya. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad dalam hadisnya, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofar, tidak ada penyakit yang menular, ya, dengan tanpa izin Allah. Jadi maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, dan tidak ada kesialan diibaratkan dengan burung atau dengan binatang yang lainnya, ya. Kemudian tidak ada kesialan karena bulan Sofar, karena Allah memberikan bala, Allah memberikan penyakit itu, ya, bukan hanya di bulan Sofar, di bulan-bulan lain pun Allah memberikan bala, di bulan-bulan lain pun Allah memberikan penyakit atau ujian, ya. Jadi pada saat itu, ya, kaum jahiliyah itu mempunyai prinsip, mempunyai sugesti bahwasanya bulan Sofar itu bulan kesialan, ya. Jadi kalau ditanya apakah dicontohkan, apakah ini berdasarkan syariat dari Nabi Muhammad, jawabannya tidak, ya, tidak ada hadisnya, tidak ada dalam Al-Qur'annya tentang Rebo Wekasan ini. Rebo Wekasan, Wekasan itu apa sih? Wekasan itu adalah terakhir, ya. Jadi hari Rabu di terakhir bulan Sofar, ya. Jadi kalau kita melihat bulan Sofar itu bulan kesialan, ya. Jadi kata Allah, bagaimana prasangka hambaku, kata Allah, ya. Kalau memang hambaku itu mempunyai pendapat atau mempunyai sugesti bahwasanya bulan Sofar itu atau Rebo di dalam hari Rabu di dalam bulan Sofar itu adalah kesialan, maka khawatir dijadikan sama Allah, ya. Makanya kita husnudzon saja, karena kita ini beribadah dengan satu Tuhan, yaitu Allah, ya. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah bukan hanya karena Allah, saya takut nanti Allah kasih bala pada hari Rabu Wekasan, makanya ada sholat daf'il bala, kemudian bersedekah, ya. Sedekahnya memang bagus, kemudian sholat sunnah hajat daf'il balanya itu bagus, ya, memang bagus, ya. Tapi kalau umpamanya mereka mengatakan ini syariat dari Nabi Muhammad, salah, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jelas-jelas menentang bahwasanya Nabi Muhammad pernah berkata dalam hadisnya, la adwa, tidak ada penyakit, ya, tidak ada penyakit yang menular, wala sofar, di bulan Sofar tidak ada, ya. Jadi pada saat itu kalau datangnya bulan di hari Rabu terakhir bulan Sofar, itu kaum jahiliyah pada saat itu tidak pernah ada yang mau keluar rumah, ya. Jadi mereka tuh di rumah. Kenapa? Kalau ke rumah takut nanti saya dapat bala, ya, takut nanti kecelakaan, meninggal, takut begini, ya. Jadi di rumah saja, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan pada saat Rebo terakhir di bulan Sofar, Nabi itu keluar rumah, ya. Tapi keluar rumahnya itu untuk apa? Mengumpulkan para sahabat, kemudian Nabi bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu bainal duhur sampai asar, Nabi itu mengumpulkan para sahabat, kemudian membaca doa, ya, dari habis sholat duhur sampai asar. Alhamdulillah ketika itu, ya, ada sahabat Nabi Jabir yang mengatakan, Masya Allah, ketika hari Rabu terakhir di bulan Sofar kita sama-sama membaca doa, ya, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa Nabi mencontohkan begitu? Karena
Nabi ingin membuat ibroh atau mencontohkan kepada umatnya bahwasanya di bulan Safar, hari Rabu terakhir di bulan Safar itu tidak ada kesialan, ya, tidak ada penyakit yang menular, ya. Pada saat zaman jahiliyah itu bulan Safar juga viral ya dengan nama daun fil batnil bair, ya. Pada saat itu banyak unta-unta yang sakit, ya, kemudian sakitnya menular ya, daun fil batnil. Jadi perutnya unta itu sakitnya tuh sampai membuat menular. Jadi unta ini sakit, ketika unta itu ditaruh dengan unta-unta yang sehat, maka semua untanya itu sakit. Makanya kemudian orang jahiliyah tambah percaya, tuh kan, unta yang sakit ketika aku taruh dengan unta yang sehat, yang sehatnya jadi sakit. Makanya dari situ mempunyai sugesti yang berlebihan tentang bulan Syawal, terutama di hari Rabu terakhir, ya. Kemudian kenapa sih wekasan? Wekasan itu kan bahasa Jawa, ya, terakhir, ya. Kemudian kalau ada yang bilang, Ustadzah, kan para habaib, para ustadz tuh sampai ada yang memberikan amalan-amalan hari Rebo Wekasan, berarti itu percaya dong, berarti itu disyariatkan oleh Nabi? Bukan, ya, para habaib atau ustadz-ustadz, ya, itu memberikan amalan di bulan Rebo Wekasan itu untuk membentengi murid-muridnya, membentengi orang-orang yang terlanjur percaya dengan adanya Rebo Wekasan yang membuat sial, terlanjur percaya kepada bulan Safar, hari Rabu di bulan Safar, ya, terakhir itu banyak bala yang turun. Makanya untuk membentengi, ya, biar memang kalau sudah sugestinya begitu khawatir kejadian, makanya dikasihlah amalan-amalan, ya. Amalannya yaitu berupa sholat, hajat, dafil bala, kemudian bersedekah. Ya, sedekahnya ini memang adalah syariat tuntunan dari Nabi Muhammad. Sholat hajatnya memang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, tapi bukan sholat hajat khusus di Rebo Wekasan. Tidak ada ceritanya sholat hajat khusus di Rebo Wekasan. Yang namanya sholat hajat itu bisa dilakukan kapan saja, ya, dalam keadaan apapun, di hari apa saja boleh. Tidak ada khusus ketika Rebo Wekasan ini sholat hajat dafil bala khusus di bulan di hari Rebo Wekasan, tidak ada, ya. Nanti kalau ada berarti usulnya disebut Rebo Wekasan, ya, berarti nggak ada, ya. Kenapa dianjurkan sholat hajat dafil bala kemudian bersedekah, ya, kemudian sudah ada doa oleh ustadz atau para habaib? Karena itu salah satunya adalah untuk membentengi, ya, supaya yang terlanjur percaya kepada adanya mitos tentang Rebo Wekasan itu mengandung banyak bala, ya. Kadang ada juga yang mengatakan 3.200 bala pada hari Rebo Wekasan itu datang. Makanya untuk membentengi agar memang kalau memang sudah terlalu percaya, ketika sholat hajat, kemudian ketika bersedekah, kemudian ketika berdoa, maka semua balanya memang tidak mengena, ya. Jadi itu salah satunya kenapa para ustadz, para habaib memberikan amalan di bulan Syawal, khususnya di Rabu terakhir bulan Syawal, yaitu yang terkenal Rebo Wekasan. Jadi bukan karena seorang ustadz atau habaib itu percaya, ya. Jadi untuk membentengi kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin yang sudah terlanjur percaya dengan adanya mitos tentang Rebo Wekasan itu, ya. Mungkin hanya ini saja, ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.